Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di saluran YouTube. Saat ini kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu jika ada pada saat penyembahan tadi ada pernyataan atau pesan dari Tuhan ataupun mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bersaksi dapat dibagikan kepada kita pada saat ini. Kami persilahkan. Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi ini Shalom. Pagi hari ini saya ingin menyaksikan betapa Tuhan Yesus itu sangat dahsyat dan luar biasa dalam hidup saya. Saya bergabung di Menara Doa Segala Bangsa itu belum ada setahun mungkin ya. Tetapi saya begitu mengucap syukur saya bisa melayani di Menara Doa Segala Bangsa. Bagaimana Tuhan itu bekerja luar biasa. Ketika saya melayani Tuhan di tempat ini, yang saya tahu saya memposisikan diri saya sebagai pasukannya Tuhan. Seorang pasukan Tuhan, tentara Kristus itu tidak berjuang untuk memusingkan dirinya sendiri, supaya demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, pada saat saya memposisikan diri saya sendiri seperti itu, Tuhan itu bekerja luar biasa ya. Ketika saya melayani Tuhan di Menara Doa Segala Bangsa dalam bergerak dalam bidang konseling, terutama saya kadang-kadang menerima telepon itu setelah masak, saudara-saudara ya Bapak Ibu. Setelah masak itu saya baru ngunjungin online, terus doain orang, konseling. Tapi sukacita sekali. Sukacita saya itu dalam hal ini tuh saya percaya bahwa Tuhan tuh melihat apa yang saya lakukan dalam pelayanan saya di Menara Doa Segala Bangsa. Walaupun kadang-kadang saya cuman bagiin flyer di status saya di WA, saya percaya bahwa banyak orang melihat, banyak mereka bergabung bersama-sama dengan kita, yang sakit boleh disembuhkan, yang terlepas boleh dilepaskan. Nah, pada saat saya melayani Tuhan itu, kadang-kadang habis masak itu jam 12 gitu ya, saya mulai ngunjungin online, sampai kadang-kadang sampai malam. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, saya itu punya 2 handphone, satu untuk yang Menara Doa Segala Bangsa khusus yang saya pelayanan, satu lagi itu untuk nerima order ya. Saya itu kan bekerja di rumah karena suami yang di toko, saya nggak boleh bekerja. Dulunya sebelum pandemi saya pasti di toko bersama suami yang handle untuk order-order di dalam kota sini sampai ya Kalimantan Barat tuh sampai yang di luar kota gitulah ya, seputar Kalimantan Barat. Tapi saya yang terima order di luar pulau. Nah, ketika saya melayani Tuhan itu, handphone saya yang order ini selalu berbunyi ya. Saya nggak pernah minta orderan sama customer saya, nggak pernah. Tapi ketika saya benar-benar fokus kepada Tuhan, saya menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak pernah memusingkan apa yang saya makan, apa yang penghasilan saya gimana. Dan Tuhan itu ajaib dan luar biasa ketika saya selesai melayani. Bahkan sampai kemarin malam itu, berkat itu mengejar saya, Bapak Ibu, ada dari luar pulau minta kiriman satu truk. Haleluya. Saya itu sampai saya itu terkagum-kagum sama Tuhan. Tuhan kok ajaib, Tuhan kok luar biasa. Ketika kita belajar menyenangkan hatinya Tuhan, ketika kita fokus, kita memposisikan diri kita sebagai prajuritnya Tuhan, sebagai tentara Kristus, kita tidak pernah memusingkan apa kehidupan kita, sampai kita berkenan di hadapannya. Saya percaya dan saya sangat percaya bahwa ketika kita berkenan di hadapannya, kita nggak usah minta, kita nggak usah memohon pun Tuhan pasti akan memberikan. Dan itu saya alami luar biasa, mujizat-mujizat Tuhan dalam bidang keuangan maupun dalam bidang kesehatan. Saya yang punya benjolan itu lenyap sampai sekarang, yang mau dioperasi nggak jadi dioperasi. Tuhan itu dahsyat sekali. Dan saya semakin menyala-nyala, menyala-nyala di melayani Tuhan di Menara Doa Segala Bangsa. Dan saya mengajak Bapak Ibu semuanya yang di sini ikut melayani Tuhan di tempat ini. Saya yakin dan percaya ketika kita memposisikan diri kita sebagai tentara Kristus, yang saya dapat itu seorang tentara tidak akan pernah memusingkan kehidupannya, karena supaya dengan demikian ia berkenan
kepada komandannya itu benar-benar saya alami. Amin. Nah, Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Amin. Saudara. Semoga kesaksian saya bisa memberkati Bapak Ibu Saudara, memotivasi kalian untuk melayani bersama-sama dengan saya di Menara Doa Segala Bangsa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Haleluya. Salam Kristi. Salam. Shalom. Silakan Shalom, Bu. shalom Bu. Tadi saya melihat Tuhan memegang itu nakoda apa kapal itu. Saya melihat itu tadi Tuhan bilang jangan takut. Iya, yang kemudi kapal gitu. Bentuknya kayak kapal. Ya. Yang kemudinya itu. Saya melihat Tuhan, terus kata Tuhan kan, Tuhanlah sebagai nakoda kita kan. Tuhan katakan gini, jangan takut kata Tuhan, sekalipun ada gelombang yang tinggi kata Tuhan, jangan takut, tetap berpegang kepada Tuhan. Amin. Terus saya melihat tadi banyak orang gitu ya, mereka tangannya seperti minta tolong begitu, banyak sekali tadi saya lihat. Itu aja yang mau saya saksikan, yang apa yang saya dapat dan apa yang Tuhan katakan, jangan takut sekalipun ada gelombang yang tinggi, tetap berpegang kepada Tuhan. Amin. Itu aja Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Tiarma. Mungkin ada lagi yang mau bersaksi? Ya Kristi, saya mau menyaksikan. Oh ya, silakan. Itu ada seminggu yang lalu, waktu itu ya Bapak yang kapan ya saya lupa, yang Bapak itu lepaskan karunia kesembuhan kepada kita kan, lalu saya minta Bapak minta doakan minyak urapan kan. Nah saya mulai lakukan itu kan, terus keponakan saya itu dia kan sudah lama menahun, masih balita, umurnya 2,5 tahun ya, tapi dia ada kena kulit seluruh tubuhnya, dari kadang kepala sini semua sampai mengeluarkan daging dan darah. Itu biasanya kan kalau adik saya selalu telepon kan bilang selalu sampai bawa ke dokter ini sampai kadang 1 hari 1 salep habis, 1 salep 1 habis. Jadi kalau 10 hari 10 salep, jadi 50.000. Nah saya dengan minyak urapan dan anggur perjamuan kudus yang habis saya minum kan, yang dipimpin Bapak atau Bu Lenda, saya oleskan selalu kan. Puji Tuhan dalam berapa hari itu kering. Nah sekarang kemarin dia datang ya, saya lihat sudah nggak ada, sudah bersih. Padahal udah nggak ada. Haleluya. Dan mana? Jadi nggak pakai obat dokter lagi, dari minyak urapan yang didoakan Bapak itu sama anggur perjamuan kudus yang saya minum, sisanya selalu saya sisakan. Itu aja, Tuhan memberkati. Luar biasa. Amin. Yesus dahsyat. Silakan Bu. Tabita. Salam semua. Saya mau bersaksi. Shalom. Semenjak saya jumpa jomblo baru ini, ada mujizat Tuhan sama saya. Baru masuk 2 minggu, saya sering diganggu roh jahat. Nah, setelah itu saya berdoa, ternyata belum ada hasilnya. Ketika ketemu Bu Amma, saya dikasih karunia senjata. Nah, itu nasi saya sering basi, Bapak Ibu. Nasi saya sering basi. Terus saya lanjut doa terus setiap jam 12 malam, jam 3 pagi saya doa sampai saya benar-benar merasakan kuasa Tuhan ada di rumah ini gitu. Nah, tiba-tiba hari pertama, saya lupa tanggal berapa itu, ada jam 3 pagi saya bangun doa penyembahan, ada ngetuk pintu gitu depan, ngetuk pintu lembut sekali. Saya sih tidak takut, tapi saya buka aja pintu, saya nggak ngomong apa-apa. Kok ada suara itu? Nggak ada orang, jadi saya tutup. Nah, besoknya terulang kembali lagi. Iya. Terulang kembali lagi ngetuk pintu setiap penyembahan jam 3. Terus ada aliran firman di dalam hati saya dan pikiran saya begini, yang tertulis di Wahyu 3 ayat 20. Katanya begini, kita di 20 saya baca, Lihat aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Iya begitu, mengetok gitu. Oh itu Tuhan. Jadi saya bersemangat gitu. Biasanya kan kita pagi-pagi buka pintu depan itu ada rasa takut getar, gitu kan. Ini enggak sama sekali, rasa damai, tenang gitu. Tuhan
masuklah ke rumahku gitu. Amin, haleluya. Terus aku Amen. tutup, aku nggak lihat di depan pintu, tapi aku tutup aja pintu. Setelah saya katakan seperti itu, di ruang saya tempat doa ini, tiba saya di situ, aku berdiri melihat Tuhan Yesus, benar-benar aku melihat Tuhan Yesus berdiri di sini. Amin, amin, haleluya. Aku tersungkur. Tuhan Yesus cerita begini, aku tersungkur. Terus sebelumnya itu saya pernah di dalam hati saya, aku perbuatan baik saya apa dalam segala apa? Itu pertanyaan saya selalu semenjak di kontrak di rumah tangga saya. Sekarang Tuhan jawab gini, di Matius 25 ayat 34 itu, dan mengalir lagi firman Tuhan di dalam hati dan pikiran saya itu sangat lembut sekali, tenang sekali. Katanya akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Itu Tuhan Yesus bicara pas saya tersungkur, ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Ada penglihatan ketika aku memberi orang makan, dia datang ke rumah aku benar-benar lapar sekali gitu. Saya beri dia makan, terus semuanya laki-laki. Ini tentang Matius 25 sampai 34 ini semuanya laki-laki yang mengemis kepada saya. Ada laki-laki ini benar-benar sakit, saya doakan, saya rawat di rumahku dulu. Ternyata mereka, terus ada orang yang di dalam penjara. Saya bukan mengunjunginya, tapi saya PC selalu, saya doakan selalu gitu. Saya nangis, makasih Tuhan. Terus Amin. ada nasi aku yang tadi sering basinya itu nggak pernah basi lagi sampai sekarang. Biasanya 7 jam nasi aku udah basi, sekarang nggak basi lagi sampai sekarang. Jam berapapun aku tinggalkan, nasi aku nggak basi lagi. Amin. Luar biasa tadi. Untuk menyemangati kita semua di minggu. Amin. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat hari Minggu. Selamat pagi Pak. Shalom. Ya. Selamat pagi. Tuhan, kita sehat-sehat semua, bersyukur kepada Tuhan. Masih bisa beribadah. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kita terima firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur, kami bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami bangun boleh beribadah kepada Tuhan, sekalipun melalui media Zoom. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada, di ruang tamu, di kamar, di ruang, mungkin ada yang sementara berbaring sakit di rumah sakit, tapi kami yakin dan percaya ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu itu berkuasa. Ketika firman-Mu disampaikan, maka firman-Mu itu hidup dan mampu memberikan penghiburan bagi yang lemah, mampu memberikan kekuatan, mampu memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi yang memerlukan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di mana kami berada pagi hari ini, karena hanya kehadiran-Mu Tuhan yang kami rindukan, lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk terima firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, pagi hari ini kita akan bicara tentang iman. Karena iman, seperti dalam Ibrani pasal 11, adalah dasar dari segala sesuatu. Nah, mari kita akan baca firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18. Bapak Ibu boleh baca di rumah atau di Alkitab saudara atau handphone saudara. Lukas 18
Mulai dari ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?" Ayat yang ke-8. "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Kan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam masa pandemi ini banyak sekali pembicara-pembicara yang mengaitkan antara pandemi dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, di masa pandemi ini dikaitkan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan sebenarnya berita tentang kedatangan Tuhan atau khotbah tentang kedatangan Tuhan itu bukan hanya pada saat ada pandemi ini, tapi jauh sebelumnya. Bahkan Rasul Petrus pernah menyampaikan akan hal itu. Paulus pernah menyampaikan akan hal itu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Bahkan jauh hari sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini menantikan akan kedatangan Tuhan. Apakah pandemi COVID ini sebagai pertanda akan segera datangnya Tuhan ataupun tidak, yang jelas kita menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Nah, tadi dikatakan bahwa ketika Anak Manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus datang kali yang kedua, siapa yang dicari? Apa yang dicari? Ya, yang dicari bukan pendeta besar, yang dicari bukan orang kaya seperti kebanyakan orang. Kalau dia datang ke sebuah kota, yang pertama dicari adalah kenalannya yang kaya, ya. Kenalannya yang kaya, bukan yang miskin yang dicari, tapi yang kaya. Kebanyakan orang begitu. Yang dicari adalah pendeta yang gerejanya besar, bukan pendeta yang gerejanya kecil, ya. Tuhan Yesus ketika datang kali yang kedua, pertama-tama yang dicari adalah orang yang memiliki iman, ya. Orang yang memiliki iman. Makanya ayat ini berkata, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman di bumi? Iman yang bagaimana? Ya. Iblis juga percaya akan adanya Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Iblis percaya. Iblis mengerti firman. Tapi apakah iblis mengimani firman itu? Tentu tidak, saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, iman
timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lewatkan hari-hari kita tanpa kita mendengar firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan itulah yang akan menimbulkan atau timbul iman kita. Amin. Amin. Iman itu seperti api, kurang lebih begitu Saudara ya. Seperti api. Kalau kita terima firman, maka api itu akan menyala lebih besar lagi. Kita terima firman Tuhan, nyalanya akan lebih besar lagi. Makanya Saudara, di hari-hari ini lebih baik Saudara banyak dengar firman Tuhan daripada dengar berita tentang COVID. Amin. Haleluya. Lebih baik Saudara sharekan firman Tuhan daripada Saudara share tentang COVID. COVID biar di-share sama Satgas, ya. Berita COVID biar di-share sama Satgas. Saudara nggak usah ikut-ikutan. Toh semua orang juga sudah tahu bahwa ada COVID. Sudah tahu 3M, 5M, 7M, sudah tahu semua Saudara. Nggak usah diulang-ulang. Karena justru itu akan melemahkan. Saudara bisa bayangkan, kalau pagi, siang, sore Saudara dengar berita COVID, Saudara baca berita COVID, terima WA COVID, 20.000, 25.000 yang terjangkit dan sebagainya, Saudara, apa yang Saudara akan alami? Pasti Saudara akan timbul iman, tapi iman yang negatif, ya. Nah, berita dunia membuat iman Saudara redup. Tapi berita firman Tuhan itu yang akan membuat iman Saudara akan terus berkobar-kobar. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi Tuhan tidak mencari orang yang kaya ketika dia datang. Bahkan firman Tuhan berkata, sulit orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, tentu bukan semua orang kaya tidak masuk kerajaan surga, tidak Saudara ya. Tapi yang jelas Saudara, iman yang dicari oleh Tuhan ya, terlepas dia orang kaya, orang miskin, pendeta besar, pendeta kecil, pendeta papan atas, papan bawah, papan apa lagi segala macam papan ada di situ Saudara. Kalau dia tidak punya iman, itu tidak cukup menarik Tuhan untuk dia bisa melihat bahwa Tuhan melihat orang tersebut. Jadi orang yang beriman yang dicari oleh Tuhan. Sekali lagi, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, bukan pendengaran akan berita dunia ini. Ya, sekali lagi, berita dunia hanya akan melemahkan Saudara, tapi berita firman Tuhan akan membangkitkan iman Saudara, akan menguatkan iman Saudara. Jadi Saudara, peliharalah iman Saudara. Peliharalah iman Saudara, terus baca firman Tuhan, ya, terus renungkan firman Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang menakutkan. Tapi orang yang berpegang kepada firman, dia tidak akan takut atas apapun juga yang terjadi di bumi ini. Jadi ketika Tuhan datang, yang pertama kali dicari adalah orang yang beriman. Iman yang sebesar apa? Firman Tuhan katakan, iman sebesar biji sesawi saja itu cukup. Iman yang kecil saja itu cukup, Saudara. Tidak perlu iman yang besar. Iman yang kecil saja cukup menarik perhatian Tuhan. Untuk Tuhan melihat kepada kita. Jadi sekali lagi, terus pelihara iman. Ya, terus pelihara iman kita. Jangan izinkan iman kita redup. Saudara tahu bagaimana dalam Matius pasal 25, bagaimana Tuhan berbicara tentang 5 darah yang bodoh dan 5 darah yang bijaksana. 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bodoh itu pelitanya tidak nyala. Artinya apa? Tidak ada gairah. Sementara 5 gadis yang bijaksana, pelitanya tetap menyala. Ya, imannya tetap menyala. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya kalau kita bicara tentang iman kita yang menyala-nyala, mungkin Saudara, dari kebanyakan orang, mungkin imannya
tidak sebesar atau tidak menyala sebesar ketika dia baru pertama kali cinta Tuhan. Ya. Orang yang baru cinta Tuhan, imannya itu begitu menyala-nyala. Gairahnya, passionnya itu begitu menyala-nyala. Orang yang baru cinta Tuhan. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari dahulu sampai hari ini selalu dikatakan Tuhan akan datang, Tuhan akan datang. Pukul 2 ibarat jam itu sudah jam 12 kurang 5 menit atau jam 12 kurang 1 menit dan sebagainya dan sebagainya. Tapi hari-hari ini sampai hari ini toh Tuhan juga belum datang. Apa yang harus kita lakukan? Percayalah bahwa Tuhan pasti datang. Dan jangan sampai iman saudara, iman kita itu redup. Iman kita tidak menyala. Jangan sampai semangat kita, gairah kita, passion kita tidak menyala. Biarlah terus menyala, walaupun kecil. Tapi jangan sampai gadis yang bodoh. Pelitanya tidak menyala. Dan ketika pelita tidak menyala, dia harus mencari minyak ke tempat yang lain supaya pelitanya tetap menyala. Sudah terlambat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai detik-detik akhir, biarlah pelita kita tetap menyala. Walaupun nyalanya mungkin tidak besar. Kalau besar tetap besar, puji Tuhan. Tapi yang jelas tetap ada iman. Adakah ku temui iman di bumi? Sekali lagi, Tuhan tidak mencari seberapa besar gereja yang saudara bangun. Tuhan tidak mencari orang yang pelayanannya besar. Tuhan tidak mencari orang yang punya jabatan tinggi, punya posisi yang hebat. Bukan itu yang dicari oleh Tuhan. Yang dicari oleh Tuhan adalah orang yang memiliki iman. Makanya firman Tuhan tadi berkata, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi yang dicari yang pertama adalah orang yang memiliki iman. Di mana? Di bumi. Ya, di mana? Di bumi, saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di bumi ini kita perlu iman. Ya, kalau sudah di sorga nggak perlu iman, saudara. Ya, apalagi di neraka nggak perlu iman, saudara. Sudah nggak kepake iman, saudara, ya. Di surga udah nggak perlu iman. Mau diimani apalagi, saudara? Semua sudah ada, sudah ketemu sama Tuhan langsung muka dengan muka. Udah nggak perlu lagi iman. Jadi iman dibutuhkan di bumi ini. Dalam kondisi yang begitu pelik, saudara, dalam kondisi yang begitu sulit, saudara, dibutuhkan iman. Ya. Di mana? Di bumi. Sekali lagi, kita butuh iman di bumi ini, saudara, ya. Bukan nanti kalau sudah mati masuk surga terus baru membangun imannya. Enggak, saudara, justru bangun imannya di bumi, saudara, ya. Karena ketika kita sudah di surga, kita sudah ketemu Tuhan Yesus muka dengan muka, sudah nggak perlu iman lagi, saudara, ya. Mau iman model apa lagi, saudara, ya. Nah, di bumi ini, saudara, kita perlu iman, ya. Nah, itulah sebabnya di bumi ini kita perlu membangun iman kita. Membangun lewat firman. Sekali lagi, di bumi ini kita perlu iman. Ya, sekarang ini, saudara, kita perlu iman. Hidupkan iman kita. Di saat semua kondisi semakin menakutkan, kita perlu percaya akan firman Tuhan yang membangkitkan iman kita. Amin, amin. Dalam pemeliharaan Tuhan kita percaya bahwa singa muda merana kelaparan, tapi orang yang takut Tuhan akan tetap dipelihara oleh Tuhan, tidak pernah kekurangan satu yang baik. Satu yang baik tidak pernah kekurangan. Perlu adanya iman di bumi ini. Sekali lagi, Tuhan mencari orang yang beriman di bumi ini, saat ini, saudara, dalam kondisi yang segala sesuatunya serba tidak menentu. Tapi kita tetap harus memiliki iman. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan bahwa ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Kenapa Yesus berkata, adakah ia mendapati
iman di bumi. Ya. Berarti ada kecenderungan, ya, ada kemungkinan besar bahwa menjelang kedatangan Tuhan ada orang yang imannya mulai mati. Menjelang kedatangan Tuhan akan semakin banyak orang yang tidak lagi beriman. Menjelang kedatangan Tuhan akan banyak orang yang tidak lagi memiliki iman di bumi. Makanya ungkapan adakah iman di bumi ini seperti sebuah peringatan, sebuah warning buat kita. Ya. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau firman tadi katakan, adakah yang mendapati iman di bumi? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa kita semua sepakat bahwa menunggu itu sesuatu yang membosankan. Ya, menunggu itu sesuatu yang menjenuhkan. Menunggu itu adalah sesuatu yang membuat tidak nyaman. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita tunggu bukan sesuatu yang tidak pasti. Yang kita tunggu adalah sesuatu yang pasti. Nah, yang pasti itu apa? Yang pasti bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang kali yang kedua. Amin. Amin. Haleluya. Yang kita tunggu itu sesuatu yang pasti, kecuali yang kita tunggu sesuatu yang abstrak, yang nggak jelas, saudara. Makanya saya katakan, ayo iman kita terus kita bangun, iman kita terus menyala, kita tetap percaya, kita tetap yakin bahwa Yesus pasti akan datang kali yang kedua. Makanya dikatakan, adakah iman di bumi? Karena pasti Tuhan melihat bahwa akan ada orang-orang yang mulai lemah imannya, mulai surut imannya, mulai jenuh, mulai bosan, mulai tidak percaya lagi akan firman. Ada orang yang berkata, bicara tentang kedatangan Tuhan sudah dari dulu, zaman rasul-rasul sudah dikatakan sebentar lagi Tuhan datang. Zaman rasul-rasul sudah disampaikan kedatangannya yang kedua kali. Dari saya kecil pun sudah disampaikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tahun 80-an, tahun 90-an, hampir setiap 10 tahun berita tentang kedatangan Tuhan Yesus itu menguak ke permukaan, saudara. Tapi toh nggak datang-datang. Tapi saya katakan, saudara, bahwa kedatangan Yesus itu sesuatu yang pasti. Dan saudara dan saya harus tetap memiliki iman akan hal. Amin. Amin. Hal itu. Sekali lagi, kalau sesuatu yang kita nantikan itu sebuah kepastian, maka perlu namanya kita kekuatan iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kasih contoh misalkan begini. Seandainya Pak Hebron berkata kepada seluruh member atau seluruh anggota dari Menara Doa Segala Bangsa yang ikut ibadah pagi hari ini. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Semarang, ada yang dari Medan atau dari seluruh Indonesia, ya. Ada, mungkin ada dari Hong Kong atau dari mana. Seandainya nih, ini seandainya saudara ya. Pak Hebron bilang kepada seluruh anggota, diumumkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari Senin besok saya akan membagikan uang 100 juta rupiah kepada setiap orang. Nah, misalkan pengumumannya begitu, saudara. Saya akan bagikan uang 100 juta kepada setiap orang. Nah, saudara. Besok yang datang akan mendapat. Ya. Kira-kira saudara mau datang nggak? Coba jawab. Datang. Mau. Pasti datang. Yang dari Manado mau datang nggak? Jauh. Pasti datang. Pasti datang. Yang dari Medan mau datang? Pasti datang. Pasti datang. Saudara ya, seandainya diumumkan besok hari Senin akan saya bagikan masing-masing 100 juta. Orang sudah datang semua. Ya, membernya ada berapa nih? Yang hadir hari ini berapa nih, saudara? 69.
69 orang, ya, 69 orang. Pak Hebron sudah siapkan 69 amplop, ya. Buat pembicara amplopnya yang paling tebal nanti, saudara, ya. 69 amplop sudah disediakan sama Pak Hebron. Ada yang datang pagi, jam 6 pagi sudah datang, ya, karena dekat, saudara, dari Tangerang, supaya nggak ngantri lama-lama. Ada yang datang jam 7, ada yang datang jam 5, ada yang datang jam 7 malam. Tapi Pak Hebron belum juga keluar rumah. Pak Hebron cuma umumkan di WA, kalian tunggu di halaman, kalian ditunggu di luar, jangan ada yang masuk ke rumah. Bapak Ibu saudara sekalian, sudah jam 7 malam, Pak Hebron nggak keluar kasih amplop. Sudah jam 8 malam, nggak keluar kasih amplop. Sudah jam 10 malam, nggak keluar kasih amplop. Udah mulai garuk-garuk, saudara, ya. Udah mulai gelisah. Oh, udah langsung nambah 1 orang jadi 70 orang. Haleluya. Ya, sudah jam 10 malam, ada yang sudah digigit-gigit nyamuk, ada yang bersungut-sungut, mana ini? Ada yang teriak-teriak, mungkin udah mulai ada yang pegang batu, udah mulai timpuk-timpuk ke rumah Pak Hebron, penipu dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada yang sudah mulai lapor ke polisi, ada yang mulai segala macam dilakukan. Karena apa? Karena janjinya akan kasih 100 juta tiap orang, saudara, ya. Udah mulai kasak kusuk, udah mulai ribut, udah mulai ada kelompok-kelompok antara kelompok percaya dengan kelompok yang tidak percaya. Ada kelompok-kelompok yang yakin, ada yang nggak yakin. Bapak Ibu saudara sekalian, yang datang awal mulai capek, pulang aja lah, penipu. Ada yang datang mulai tengah, pulang aja lah, udah capek, udah seharian belum makan, mana tadi nggak bawa uang lebih, mau beli makanan di mana juga bingung, dari Malaysia juga datang, udah ongkosnya ada, dan sebagainya, saudara, ya. Satu mulai gugur, satu demi satu mulai gugur, ya. Dari 70 orang, saudara, ya, mulai yang dekat sampai yang jauh. Yang dekat bilang, pulang dulu lah, nanti kalau sudah mulai ada pembagian baru datang lagi. Macam-macam alasan, saudara, macam-macam orang. Ada yang tidak tahan, ada yang tahan. Ada yang sudah pulang, ada yang sungut-sungut, ada yang marah, segala macam alasan. Bapak Ibu saudara sekalian, kebetulan Pak Hebron juga nggak mau keluar rumah. Dia ingin melihat sejauh mana kesetiaan anggota ini, saudara, ya. Menjelang pukul 12 malam, kan beliau janjikan hari ini. Berarti selama belum pukul 00.1, ya, nggak boleh dititipkan, harus datang sendiri, saudara. Nggak ada iman nitip-nitip juga nggak ada, saudara, ya. Iman itu urusannya personal, nggak ada nitip-nitip, saudara, ya. Haleluya. Jadi ketika selama belum pukul 00.1, saudara, ya, maka itu masih terhitung hari ini, seperti janji Pak Hebron. Hari ini saya akan bagikan. Selama belum pukul 00.1 hari esoknya, saudara, maka masih berlaku akan hari itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kebetulan ada yang bertahan, yang berpikirnya agak lurus. Ya, tunggu saja, kan masih hari ini. Ada yang sudah jam 11 malam udah digigit nyamuk, dikeroyok nyamuk. Ya, beli autan aja lah. Autan kan cuma 1.000. Ya, 100 juta potong 1.000 masih 900 sekian, 997, 990.000 masih ada. Udah beli autan aja lah. Tunggu saja lah, pasti Pak Hebron nggak bohong. Bapak Ibu saudara sekalian, untuk yang 100 juta saja, saudara, orang mau bertahan, ya. Untuk 100 juta saja orang mau bertahan, digigit nyamuk, kelaparan, ya, dari pagi nggak makan, itu mau bertahan. Nah, untuk keselamatan,
Apakah mau bertahan? Untuk keselamatan kekal, apakah kita mau bertahan? Ya, hari ini mungkin kita sudah segala macam saudara kita alami, dan sepertinya janji itu tinggal janji. Ya, segala macam kita sudah lakukan, tapi sepertinya janji itu tinggal janji. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, anggap saja ini adalah last minute. Ini menit terakhir, saudara. Kita sudah berjuang berpuluh-puluh tahun. Kita sudah berjuang berpuluh-puluh tahun. Dari kecil kita sudah setia sekolah minggu, remaja kita setia di youth, dewasa kita tetap setia ibadah, tetap setia kepada Tuhan. Apakah kita mau melepaskan iman kita di detik-detik terakhir? Detik-detik terakhir. Detik-detik penentuan. Makanya Tuhan Yesus berkata, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman di bumi? Karena Tuhan tahu akan ada banyak orang yang sudah tidak lagi bertahan imannya dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam argumen. Dari dulu juga berita tentang kedatangan Tuhan Yesus nggak datang-datang juga. Aduh, saya sudah begini, sudah nunggu, sudah lama, nggak datang-datang juga. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya katakan pagi hari ini, yang saudara nantikan adalah sesuatu yang pasti. Dan itu pasti Tuhan akan genapi. Yang saudara nantikan bukan sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang tidak pasti. Yang saudara nantikan, itu sesuatu yang pasti. Dan yang Yesus katakan itu ya dan amin. Itulah sebabnya tetaplah kita pertahankan iman kita. Tetap kita pertahankan iman kita. Ya. Iman kita harus tetap menyala. Seandainya redup, tambah lagi dengan firman supaya iman kita tetap menyala. Bahwa Yesus Kristus pasti akan datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, untuk 100 juta saja orang mau menunggu sampai menit terakhir sebelum hari berganti, dia akan tetap menunggu untuk keselamatan. Apakah saudara tetap mau menunggu sampai menit terakhir atau detik terakhir? Amin. Menit terakhir, detik terakhir, pasti Tuhan datang karena Ia berjanji dan Ia akan menepati janji. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang dicari Tuhan adalah orang yang memiliki iman. Ya. Yang kedua, di bumi ini kita perlu iman. Ketika sudah di surga, kita nggak perlu iman. Yang ketiga, kelelahan, kejenuhan, kebodohan, ketidaksabaran, itu bisa membuat iman kita lemah. Tapi berjuanglah terus sampai garis akhir. Iman kita tetap bertahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Biarlah iman kami terus bertahan sampai hari akhir. Sampai Yesus datang kali yang kedua atau Yesus menjemput kami. Kami tetap percaya, iman kami tetap berkobar-kobar, iman kami tetap menyala, iman kami tetap teguh, tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada